9 Juli bisa menjadi tanggal buruk untuk sejumlah tim Liga Champions. Son Heung-min dan Hugo Lloris berkelahi tadi malam. Arsenal menjadi tim ketiga terbaik di Liga Inggris. Halo, ketemu lagi dengan channel gilabola.com. Berita buruk 9 Juli. Satu hari sebelum drawing perempat final Liga Champions pada hari Jumat 10 Juli 2020 mungkin akan ada berita buruk yang tidak disukai oleh Barcelona, Juventus, Bayern Munchen, dan Manchester City, yaitu di manakah lokasi leg kedua 16 besar. UEFA sudah menetapkan tanggal drawing perempat final dan semifinal Liga Champions pada Jumat 10 Juli. Tanggal pertandingan dua babak sistem gugur itu juga sudah ditetapkan, 12-15 Agustus untuk perempat final, 18-19 Agustus untuk semifinal, dan 23 Agustus untuk final. Bahkan tanggal untuk leg kedua babak 16 besar yang belum selesai juga sudah diputuskan, yaitu 7-8 Agustus 2020. Tetapi ada satu yang belum selesai, di manakah lokasi leg kedua tersebut. Seperti kita tahu, dari semua pertandingan 16 besar Liga Champions, hanya 4 pertandingan yang sudah selesai dan menghasilkan 4 wakil pada babak perempat final, yaitu Atalanta, Atletico Madrid, Leipzig, dan PSG. Masih ada 4 pertandingan lain dari babak 16 besar itu yang belum selesai. Baru leg pertamanya saja yang selesai saat semua kompetisi sepak bola dihentikan secara paksa pada awal Maret 2020. 4 pertandingan babak 16 besar Champions League yang belum usai, leg keduanya adalah Chelsea versus Bayern Munchen, Napoli versus Barcelona, Real Madrid versus Manchester City, dan Olympique Lyon versus Juventus. Ada kemungkinan bahwa UEFA akan memutuskan leg kedua itu dilangsungkan di Lisbon, Portugal. Hal ini terkait dengan situasi krisis saat ini. Beberapa negara di Eropa masih menerapkan karantina 14 hari untuk siapapun yang masuk ke negaranya, termasuk pemain bola. Jika kebijakan itu mendadak diterapkan oleh Spanyol, Italia, Jerman, dan Inggris selaku lokasi kandang Barcelona, Juventus, Bayern Munchen, dan Manchester City, maka mati sudah. Tidak mungkin menggelar sisa kompetisi Liga Champions tepat waktu, karena hanya dalam waktu kurang dari seminggu sudah harus memulai perempat final satu leg di Lisbon, Portugal, dan kemudian disusul semifinal satu leg, dan akhirnya final. Jadi ikuti terus berita sepak bola pada hari Kamis 9 Juli. Perkelahian Son Heung-min dan Hugo Lloris tadi malam. Tottenham Hotspur menang 1-0 atas Everton tadi malam, tetapi minimnya jumlah serangan dari kedua tim menyebabkan fokus pembahasan laga pekan ke-33 Liga Inggris tersebut berpusat pada perkelahian antara Son Heung-min dan Hugo Lloris yang hampir saja terjadi usai akhir babak pertama. Seperti bisa Anda lihat dari cuplikan berikut ini, terlihat bahwa Hugo Lloris tidak bahagia gawangnya hampir kebobolan dan ia sepertinya berteriak sesuatu kepada Son Heung-min untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi sang striker Tottenham Hotspur itu malah nyolot balik dan ngegas yang menyebabkan sang kapten tim tidak terima dan mengejar Son Heung-min sesaat sebelum mereka berdua masuk ke dalam terowongan kamar ganti. Perhatikan gerakan tangan dan bahasa tubuh Son Heung-min. Tetapi adegan ini sudah selesai saat 90 menit pertandingan selesai. Raihan 3 poin menyebabkan perdamaian terjadi antara Son dan Hugo Lloris. Mourinho senang Son Heung-min dan Hugo Lloris berkelahi. Jose Mourinho hanya tertawa melihat adegan ini. Ia memuji adegan yang nyaris berubah menjadi perkelahian tadi sebagai bukti adanya passion di antara anak buahnya untuk meraih 3 poin dari tamunya Everton. Baguslah kalau benar berkelahi, kata Mourinho pada jumpa pers pasca pertandingan Tottenham versus Everton itu. Mungkin itu konsekuensi dari pertemuan kami internal Spurs, dan jika Anda hendak mencari kambing hitam maka salahkan saya saja. Karena saya sangat kritis terhadap para pemain bahwa mereka tidak cukup kritis satu sama lain. Saya minta mereka untuk lebih banyak menuntut terhadap rekan satu timnya, minta yang lain untuk tampil lebih bagus lagi, untuk memberi tekanan pada rekan satu timnya, untuk memberikan segalanya pada siapa saja. Dan ada situasi pada akhir babak pertama di mana pemain favorit semua orang, Son Heung-min, pemain yang sangat bagus teamworknya, menerima omelan. Sang kapten merasa bahwa dia seharusnya bisa bekerja lebih keras lagi pada menit terakhir paruh pertama. 4 calon bek baru Manchester United. The Red Devils berada dalam performa sensasional sejak awal tahun 2020. Tidak terkalahkan dalam 16 laga beruntun dan kini hanya 2 poin dari posisi terakhir 4 besar klasemen yang dihuni oleh Chelsea.
Selain nama dua penyerang, Jadon Sancho dan Jack Grealish, manajer Ole Gunnar Solskjaer juga membidik tambahan bek baru untuk memperkuat barisan pertahanan timnya. Bek Napoli, Kalidou Koulibaly, masuk dalam daftar target manajer Norwegia tersebut. Dengan pemain internasional Senegal itu mungkin akan diizinkan pergi pada akhir musim ini. Masalahnya adalah Napoli pasang harga 1,26 triliun rupiah. Jauh di atas harga wajar menurut transfermarkt.com seharga 900 miliar rupiah saja. Bek Inter Milan Skriniar juga berada dalam daftar top target Solskjaer dan sekali lagi City bisa menjadi pesaing bagi United untuk mendapatkannya saat The Citizen bahkan dikabarkan menawarkan Sergio Aguero dalam kesepakatan barter. Dua nama lain yang masuk dalam target belanja bos Norwegia itu adalah bek muda Leipzig, Dayo Upamecano, dan bek Swansea City, Joe Rodon. Frank Ribery kerampokan dan mengancam pergi. Winger veteran Frank Ribery mutung setelah baru saja kerampokan dan dia bisa saja memutuskan untuk pergi dari Fiorentina. Frank Ribery membantu timnya meraih kemenangan 2-1 atas Parma pada Minggu malam, tetapi kemudian menerima kabar buruk sesampainya sang pemain di rumahnya. Frank Ribery mendapati tempat tinggalnya di Florence tersebut disatroni pencuri yang mengambil beberapa barang-barang berharga milik istrinya. Beruntungnya keluarga dari sang pemain dalam kondisi baik-baik saja karena mereka memang sedang berada di Jerman. Namun mantan bintang Bayern Munchen itu merasa sangat kecewa melihat bahwa dia harus mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dan berpotensi membahayakan tersebut. Ia kemudian membandingkan Florence dengan kota Munich tempat ia meniti karir bertahun-tahun di Bayern, di mana dia tidak pernah mengalami satu kali pun peristiwa kriminal. Liverpool pilih menang bukan pecahkan rekor. Liverpool berpeluang memecahkan rekor 100 poin yang pernah dicatatkan oleh Manchester City di Liga Inggris, tetapi sang juara Premier League itu lebih pilih menang daripada memecahkan rekor, kata manajer The Reds Jurgen Klopp. Liverpool menang 2-0 atas Aston Villa di Anfield pada hari Minggu berkat gol-gol dari Sadio Mane dan Curtis Jones, dan mereka membutuhkan 12 poin dari 5 pertandingan terakhirnya untuk mencapai 101 poin. Jumlah 101 poin sudah cukup untuk memecahkan rekor perolehan poin terbanyak di kompetisi ini yang pernah dicatatkan oleh Manchester City 2 musim lalu, 2017-2018, sebanyak 100 poin. Rekor kedua, The Reds masih bisa mencatatkan 33 kemenangan dalam satu musim. Jumlah itu mengalahkan 32 kemenangan semusim yang lagi-lagi dicatatkan oleh pasukan Pep Guardiola. Rekor ketiga, jika raksasa Merseyside ini bisa memenangkan semua laga yang tersisa, maka jarak 20 poin diharapkan akan terjaga sampai akhir musim, dan itu juga menjadi sebuah rekor baru, memecahkan rekor sebelumnya 19 poin selisih dengan tim urutan kedua pada musim 2017-2018. Rekor terakhir yang bisa dipecahkan oleh Liverpool adalah memenangkan semua laga kandang musim 2019-2020 ini. Sebelum kita melihat tanggal kapan sajakah Real Madrid sudah bisa memastikan diri menjadi juara Spanyol, serta fakta bahwa Arsenal menjadi tim ketiga terbaik, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Tanggal Real Madrid menjadi juara Spanyol, Minggu 12 Juli. Real Madrid bisa memastikan diri juara pada 12 Juli jika Los Blancos mengalahkan Deportivo Alaves, dan pada waktu yang sama Barcelona hanya meraih 1 poin saja setelah menghadapi dua lawan mereka berikutnya, Espanyol dan Real Valladolid. Selasa 14 Juli. Real Madrid bisa memastikan diri juara pada 14 Juli jika mereka mengalahkan Alaves dan Granada, dan Barcelona gagal memenangkan salah satu pertandingan mereka melawan Espanyol dan Real Valladolid, atau Los Blancos mengklaim 4 poin setelah melawan Alaves dan Granada, dan Barcelona bermain imbang melawan Espanyol dan Valladolid. Kamis 16 Juli. Jika Barcelona tidak kehilangan poin antara sekarang sampai Kamis 16 Juli, maka Real Madrid akan menjadi juara pada hari itu jika mereka memenangkan 3 pertandingan berikutnya. Bek Arsenal diincar oleh 3 tim. Bek Arsenal yang berusia 25 tahun, Hector Bellerin, diburu oleh 3 klub raksasa. Setelah PSG, pemain asal Spanyol itu juga dikabarkan menjadi incaran Juventus dan Bayern Munchen. PSG langsung melirik Hector Bellerin tidak lama setelah Mikel Arteta dikabarkan mempertimbangkan untuk menjual pemain yang biasa beroperasi sebagai bek kanan dan sudah berusia 25 tahun tersebut musim panas ini.
Hector Bellerin sebenarnya seorang pemain senior dan telah 9 tahun menghabiskan waktu di klub London Utara tersebut. Namun saat ini posisinya terancam setelah pemain pinjaman Southampton, Cedric Soares, menaikkan kontrak permanen berdurasi 4 tahun di Emirates. Klub raksasa Paris itu mencari seorang bek kanan pada musim panas ini dan jelas-jelas mengatakan bahwa Bellerin merupakan pemain yang mereka cari. Mikel Arteta akan tergoda untuk menguangkan bek kanan itu demi meningkatkan keuangannya dalam mendatangkan pemain baru. Arsenal tim ketiga terbaik. Akhirnya ada juga berita gembira untuk Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta itu memang masih berada di urutan 7 klasemen Liga Inggris, tetapi jika kompetisi dibatasi hanya sejak 1 Januari 2020, maka Arsenal duduk pada posisi tahu berapa? Posisi ketiga klasemen. Sejak awal tahun ini, The Gunners menang 7, draw 4, dan kalah 2, mengumpulkan 25 poin sama banyaknya dengan Manchester City pada posisi kedua, tetapi lebih baik dari Manchester United dan Chelsea. Yang harus dilihat di sini adalah 2 kekalahan sejak tahun baru 2020. Itu sama sedikitnya dengan jumlah kekalahan yang diderita oleh Liverpool. Sementara itu, 7 kemenangan dari 13 laga memberi mereka 25 poin sama banyaknya dengan juara tahun lalu Manchester City. Di antara 7 kemenangan itu adalah saat melawan Manchester United, Everton, dan Wolves. Ingat bahwa Mikel Arteta baru ditunjuk menjadi pelatih di Arsenal pada 20 Desember 2019. Jadi data untuk tahun yang baru, 2020, menunjukkan prestasinya setelah ia menjadi pelatih kepala di Emirates. Lionel Messi ke Manchester City jika Pep Guardiola pergi. Meskipun Pep Guardiola adalah sosok pelatih Barcelona saat Lionel Messi berjaya di sana, tetapi dengan usia sang pemain mencapai 34 tahun, pelatih Catalonia itu sudah meragukan ia bisa cocok dengan sistem tekanan tinggi dan kerja ekstra keras yang diterapkannya di Manchester City. Jadi selama Guardiola ada di Etihad, dia tidak akan setuju mendatangkan Lionel Messi. Lain cerita, jika Guardiola pergi, maka besar kemungkinan direksi Manchester City akan bergegas mengajukan tawaran pada pemain Argentina tersebut. Dipercaya bahwa ia masih bisa mencatatkan banyak prestasi meskipun usianya sudah mencapai 34 tahun, apalagi baru tahun lalu ia meraih Ballon d'Or ke-6-nya. Komisi Wasit membahas laga Real Madrid. Komisi Wasit La Liga akan membahas insiden pada laga Athletic Bilbao versus Real Madrid. Pada pertandingan itu, Los Blancos dianugerahi 1 tendangan penalti karena adanya pelanggaran terhadap Marcelo, sementara Sergio Ramos lolos dari hukuman usai menginjak telapak kaki Raul Garcia di dalam kotak penalti setelah insiden yang pertama. 2 keputusan kontroversial itu menyebabkan Iker Muniain dan Josep Maria Bartomeu menyebut adanya bias terhadap Real Madrid dari video asisten wasit. Setiap keputusan wasit didiskusikan oleh komisi wasit secara teratur, termasuk menyangkut kasus Marcelo dan Raul Garcia tidak terkecuali. Komisi wasit bersikeras bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh wasit Jose González dan orang yang bertanggung jawab atas video asisten wasit, Jesus Gil Manzano, sudah sempurna. Update transfer hari ini. Barcelona tidak akan membayar klausul rilis sebesar 111 juta euros untuk Lautaro Martinez, menurut laporan Tutto Mercato Web. Harga yang setara dengan 1,8 triliun itu terlalu mahal menurut Barcelona. Sementara itu, Laurent Blanc belum melatih tim manapun sejak meninggalkan Paris Saint-Germain 4 tahun lalu, tetapi ia berencana untuk segera kembali ke manajemen tim. Di mana belum tahu, tunggu saja beberapa hari ini. Manchester United telah mencoba untuk mengontrak pemain sayap Borussia Dortmund Jadon Sancho untuk sementara waktu sekarang, tetapi biayanya yang mencapai 110 juta euros atau lebih dari 1,8 triliun telah memaksa setan merah untuk mengaktifkan plan B mereka, Adama Traore dari Wolves. Chelsea sudah mendapatkan Hakim Ziyech dan Timo Werner, tetapi mereka masih ingin memperkuat tim lebih banyak lagi dengan mendatangkan Kai Havertz dari Bayer Leverkusen. Sementara itu, Presiden Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, telah mengakui bahwa gelandang Thiago Alcantara ingin mencoba sesuatu yang baru dengan kontrak pemain Spanyol itu habis pada 2021. Liverpool tertarik pada sang pemain meskipun kemarin Jurgen Klopp tertawa saat ditanya soal Thiago. Real Betis sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk Manuel Pellegrini guna menjadi pelatih kepala mereka musim depan.
Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.